Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereviewkan tanaman padi logawa gajah yang untuk saat ini sudah berusia sekitar 85 hari dari penanaman, sahabat-sahabat tani semuanya. Kelebihan daripada padi logawa gajah ini, yang pertama, untuk malai padinya dia lumayan panjang, dan juga untuk buliran gabahnya dia besar-besar dan juga panjang, dan warna gabahnya dia kuning, dan juga untuk pengisian buahnya bisa terisi dari ujung sampai pangkal. Dan untuk buliran gabahnya per malai bisa mencapai sekitar 200-an bulir per malai, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk batangnya dia kokoh dan tahan roboh, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga untuk ketahanan terhadap jamur, baik itu sinoksis maupun blesbon, untuk logawa gajah ini sangat tahan, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga untuk hasilnya logawa gajah ini sangat menguntungkan, sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk pembenihan sekitar 4,5 kg kita tanam di lahan seluas 1400 meter persegi atau satu kotak. Untuk logawa gajah ini bisa menghasilkan gabah dari sawah sekitar 19 kuintal gabah dari sawah, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga untuk gabahnya ketika dilakukan penggilingan dengan tingkat kekeringan maksimal, untuk berasnya dia utuh-utuh dan juga hasilnya bagus. Namun untuk kekurangannya padi logawa gajah ini, untuk berasnya memang warnanya agak putih kebuyu-buyuan, dan untuk rasa nasinya agak hambar dan perak, sahabat-sahabat tani semuanya. Ini sangat cocok kita jadikan yaitu nasi goreng. Ini sangat bagus karena nasinya agak perak, sahabat-sahabat tani semuanya. Namun untuk bobotnya dan hasilnya padi logawa gajah ini sangat bagus dan sangat menguntungkan, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk umurnya padi logawa gajah ini bisa dipanen di usia sekitar 105 sampai 110 hari dari penanaman, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk jarak tanamnya saat ini yang kita gunakan sekitar 30 cm kali 30 cm, sahabat-sahabat tani semuanya. Namun ini terlihat sangat rempek atau sudah tidak ada jarak lagi, karena untuk anakan padinya ini lumayan banyak dan juga lumayan produktif, dan pembungaannya pun ini lumayan serentak dan lumayan produktif, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan saat ini waktunya pengisian buah,
ini saat ini berusia sekitar 85 hari dari penanaman, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ini kemarin kita pupuk 2 kali di usia sekitar 1 minggu dari penanaman menggunakan pupuk Ponska, Urea, Organik Java Green dan Vertifos, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan pemupukan yang kedua kita gunakan yaitu pupuk Ponska, Urea, Vertifos dan KCL di usia sekitar 25 hari setelah tanam, setelah kita bersihkan gulma atau rumputnya, sahabat-sahabat tani semuanya. Sebelum kita lakukan pemupukan yang kedua, kita lakukan pengosrokan terlebih dahulu, sahabat-sahabat tani semuanya. Setelah itu baru kita pupuk yang kedua kalinya. Dan untuk padi logawa gajah ini memang kekurangannya ada sungutnya di ujung-ujung gabahnya seperti ini, sahabat-sahabat tani semuanya. Namun tidak semuanya, tapi ini memang ada sungutnya, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk bobotnya padi logawa gajah ini tidak diragukan lagi, ini sangat berbobot dan sangat menguntungkan, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ketika teman-teman menanam padi logawa seperti ini, saran kami di waktu usia memasuki fase generatif ini, biasanya untuk hama wereng ini biasanya mulai timbul, sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi kalau teman-teman ke tempat pertanian teman-teman atau ke sawah, supaya melihat di bagian bawah atau pangkal padi seperti ini, kita harus jeli untuk mengantisipasi hama wereng yang ada pada tanaman padi kita. Kalau kita tidak jeli, biasanya untuk hama wereng pada tanaman padi logawa itu biasanya pertumbuhannya agak cepat, karena untuk anakan padinya dia lumayan banyak dan juga untuk rumpunannya lumayan ketal kalau orang Jawa bilang. Jadi saran kami sejak awal kita harus sudah mengantisipasi menggunakan insektisida untuk mengantisipasi hama wereng, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan insektisida yang biasa kita gunakan untuk pencegahan itu seperti aplut, basah, toram, dan unigas seperti itu. Tapi nanti kalau hama wereng itu kita cegah masih belum tuntas, itu kita harus segera melakukan pemberantasan, sahabat-sahabat tani semuanya, menggunakan dosis yang lebih tinggi seperti Tebalo, Plenum ataupun Pexlon, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ketika melakukan penyepraian, saran kami untuk dikasih perekat supaya kalau turun hujan untuk insektisida yang kita spraykan tidak larut atau hilang di bawah air hujan, sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi kita harus kasih perekat dan juga penembus supaya nanti kalau ada air hujan untuk insektisida yang kita spraykan tidak larut atau hilang di bawah air hujan. Dan ini kemarin untuk supaya tanaman padi kita pengisian buahnya bisa bagus, ini kemarin kita kasih untuk nutrisinya
kita kasih di waktu memasuki fase generatif itu kita spray menggunakan MKP dan juga Kandasil Dewa Dewi, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk MKP nya untuk ukuran tangki sekitar 18 liter, kita kasih sekitar 5 sendok makan. Dan untuk KCL Dewa Dewinya itu kita kasih 2 tutup, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan tak lupa kita tambahkan yaitu insektisida untuk mencegah hama wareng, karena tanaman padi logawa itu resiko atau rawan hama wareng. Jadi ini kemarin setiap kali penyemprotan kita kasih insektisida untuk mencegah hama wareng. Dan untuk insektisida yang kita gunakan kemarin adalah Tebalo, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk hama wareng dan juga untuk pengisian buahnya ini bisa maksimal. Dan untuk hama warengnya insya Allah ini lumayan aman terkendali. Jadi kalau teman-teman mau menanam padi, tanamlah padi logawa gajah. Ini sangat bagus dan hasilnya sangat menguntungkan. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komentarnya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.